Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir tadi adalah berkaitan dengan perbedaan pendapat di kalangan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar berpendapat tidaklah diwajibkan mandi kecuali apabila seseorang mengeluarkan air mani, meskipun dia telah berhubungan badan. Ini kaum Ansar. Adapun kaum Muhajirin berpendapat kalau dia memang telah berhubungan badan meskipun tidak mengeluarkan air mani, maka wajib mandi. Nah, perbedaan ini dilihat oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari ingin mencari tahu mana dari dua pendapat ini yang lebih tepat. Tentunya beliau akan bertanya kepada orang yang dianggap paling paham mengetahui hal ini, yaitu orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Abu Musa, saya akan menanyakan tentang hal tersebut. Faqumtu fasta'dhantu ala Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adinat li. Maka aku meminta izin, ya, untuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau mengizinkan aku. Faqultu laha. Kata Abu Musa al-Asy'ari, aku bertanya kepada Aisyah, ya ummah, atau ya ummal mukminin, wahai ibu atau wahai ibunya orang-orang yang beriman, inni uridu an as'alaka an syai'in wa inni astahyiki. Sesungguhnya aku ingin bertanya tentang sesuatu kepada Anda, tapi saya malu. Ya, saya malu kepada Anda, wahai ibu. Faqalat, maka Aisyah menjawab, la tastahi an tas'alani amma kunta sa'ilan anhu ummaka allati waladatska. Jangan malu, ya. Bertanyalah sebagaimana engkau bertanya kepada ibu yang melahirkan kamu. Wa innama ana ummuk. Saya ini adalah ibumu. Ya, karena istri-istri Rasulullah SAW adalah dianggap sebagai ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Nah, jangan malu. Biasa saja sebagaimana kamu bertanya kepada ibu yang telah melahirkanmu. Saya ini ibumu, kenapa malu? Kata Aisyah. Qultu, maka aku bertanya, fama yujibul ghusla. Apa, wahai ibu, yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan mandi? Perkara apa, wahai ibu, yang menyebabkan seseorang itu harus mandi? Ini kata Abu Musa al-Asy'ari. Qalat, alal khabir saqatta. Tepat sekali kamu datang kepada orang yang paling paham tentang hal itu, kata Aisyah. Nah, berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan kefikohan. Tepat kamu nanya ke saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'. Apabila seseorang telah duduk pada 4 atau di antara 4 anggota tubuh istrinya. Wa masal khitana al-khitan, dan kedua khitan saling bertemu, bersentuhan.
Maksudnya telah berjima. Faqad wajabal ghuslu. Maka sungguh hal itu telah mewajibkan seseorang mandi. Apabila khitan dengan khitan bertemu, maksudnya adalah berhubungan badan, maka orang tersebut atau keduanya wajib mandi. Ya, ini adalah riwayat Muslim. Di sini tidak diterangkan bahwasanya apabila dia keluar mani maka wajib mandi. Enggak, tetapi apa? Dikatakan massal khitan al-khitan. Kedua khitan saling bersentuhan. Ya tentunya bukan sekedar bersentuhan di sini, ya. Kemaluannya telah dimasukkan. Maka cukup hal tersebut menyebabkan seseorang mandi. Berarti ini sebagai tarjih. Nah, ini tarjih berarti di sini. Karena dua pendapat ditarjih oleh Abu Musa al-Asy'ari dengan pendapat atau keterangan dari orang yang paling paham tentang perkara ini, itu yang berkaitan dengan hubungan antara suami istri. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian Syaikhul Al-Fauzan melanjutkan, ya. Hadal hadis ini mengomentari hadis ini. Hadal hadis nasikhun limafhumi hadithi innamal ma'u minal ma'. Hadis ini sebagai nasikh yang menghapus, ya, mafhum dari hadis sesungguhnya kewajiban mandi hanyalah apabila mengeluarkan air. Ini sebagai nasikh yang menghapus, ya. Di antaranya dalil yang menunjukkan hal tersebut lebih jelasnya lagi, wa dalilun naskhi haditsu Ubay bin Ka'ab. Hadis yang menunjukkan atau riwayat yang menunjukkan hadis tersebut telah dihapus adalah sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Ini lebih jelas lagi. Beliau mengatakan, Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Inna makanal ma'u minal ma' rukhsatan fi awalil Islam, thumma nuhiya anha." Hadis air berasal dari air itu adalah rukhsah, keringanan, ya, di awal-awal Islam, di awal-awal dakwah Islam. Kemudian setelah itu dilarang. Maksudnya dilarang mengamalkan hadis tersebut. Ini kata siapa? Ubay bin Ka'ab. Wa huwa sarihun fin nass. Maka ini keterangan yang jelas menunjukkan adanya nasakh, ya, penghapusan hukum, ya. Ala anna haditha ijabil ghusli walau lam yunzil arjah walau lam yathbutin naskhu. Walaupun misalkan hadis ini tidak dianggap sebagai hadis yang mansukh, misalkan hadisnya dianggap bukan hadis yang mansukh, tetap saja hadis yang menyatakan kewajiban mandi meskipun tidak mengeluarkan mani itu lebih kuat, ya. Hadisnya lebih kuat daripada hadis tadi. Kalau misalkan dianggap hadisnya masih berlaku, ya. Berarti berdalil dengan mafhum itu tidak bisa mengalahkan dalil mantuk. Nah, kalau misalkan gini, kewajiban mandi itu hanyalah apabila keluar mani. Berarti mafhumnya kan kalau nggak keluar mani nggak wajib. Ini kan mafhum. Sedangkan hadis tadi Nabi mengatakan faqad wajabal ghuslu. Sungguh telah wajib mandi. Wajib mandi ini mantuk. Kan gitu kan. Redaksinya jelas. Mafhum dengan mantuk didahulukan mana kalau pertentangan? Mantuknya, ya kan? Karena mafhum itu, ya, tidak ada keumuman padanya. Apabila mafhumnya telah didapatkan satu, misalkan dari satu hadis ini ada 10 mafhum yang berbeda-beda, cukup mengamalkan satu mafhum itu sudah cukup, ya. Maka tidak ada keumuman, tidak bisa dipatenkan mafhumnya hanya ini, ya, seperti itu. Kan mafhumnya bebas. Kalau mafhumnya secara mutlak berarti kalau nggak keluar,
Kalau nggak keluar, berarti tidak perlu mandi. Ini kan mafhum mutlak. Tapi kalau mafhumnya satu, berarti kalau tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Kalau memang tidak mendapatkan air, kan mafhum juga. Jadi kan, ya, berarti kalau mendapatkan air tetap mandi. Itu boleh-boleh saja, kan bebas mafhum. Yang penting mengamalkan satu mafhum udah cukup. Tinggal mana mafhum yang paling tepat. Sehingga di sini kan berbilang mafhumnya kan gitu. Maka tidak bisa mengalahkan mantuk yang tegas. Itu maksudnya. Makanya di sini apa? Walau lam yunzil. Ya, aman di sini? Ala anna haditha ijabil husli walau lam yunzil arjah walau lam yathbutin naskhu. Hadis wajibnya mandi meskipun tidak keluar mani lebih rojih meskipun tidak sabit adanya an-nasakh, ya, tidak ada penghapusan secara tegas, tetap aja lebih sahih riwayat yang mewajibkan mandi. Itu kalau misalkan dianggap tidak mansuh, ya. Kenapa? Li'annahu mantukun, karena hadisnya mantuk. Mantuk apa tadi? Suatu istimbat dari suatu dalil berdasarkan lafaz, seperti itu. Makanya dikatakan wal mantuku muqaddamun fil amal alal mafhum. Mantuk itu, dalil tersurat itu lebih didahulukan di dalam amal daripada dalil yang tersirat. Maksudnya, ya, bisa dipahami insyaallah. Jadi kalau ada mantuk, dalil tersurat, pertentangan dalil tersirat, pemahaman, maka didahulukan yang tersurat. Itu. Makanya Imam Syafi'i seperti itu, ya. Pemahaman dari sebuah hadis adalah pemahaman spontan dari hadis tersebut. Kan itu dalam madzhab Syafi'i, zahirnya. Berarti apa? Ya, berdasarkan mantuk. Ya. Enggak apa-apa, dikit-dikit tahu mantuk apa itu mafhum, ya. Bahasa gampangnya gitu, mantuk tersurat. Itu aja. Mafhum tersirat. Tersirat ya bebas, tergantung siapa yang iya. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalur Abu Zubair, dari Jabir, dari Ummu Kulthum, dari Aisyah, ya, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ya, Aisyah mengatakan, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yujami'u ahlahu thumma yuksilu hal 'alaihima al-ghuslu. Kata Aisyah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang menggauli istrinya. Kemudian dia merasa capek, lemes sehingga gak keluar, kayak gitu. Entah karena kondisi badannya gak fit atau apa, pokoknya berhubungan, dia lemas tapi dia gak keluar gitu, ya. Apakah keduanya wajib mandi? Wa Aisyatu jalisah. Ketika itu Aisyah dalam keadaan sedang duduk, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la af'alu dzalik ana wa hadhihi thumma nahtasilu. Ya. Sesungguhnya aku benar-benar pernah melakukan hal tersebut. Saya dengan sebagian istri. Enggak disebut sini istrinya siapa. Saya dengan si fulana, istrinya, maksudnya enggak disebut. Thumma nahtasilu. Kemudian kami mandi bareng, ya. Berarti apa di sini? Keluar enggak di sini? Hah? Keluar mani enggak di sini? Enggak keluar mani, tetapi apa? Kami mandi, seperti itu. Ini penguat dari riwayat tadi. Berarti apa? Ketika sudah berhubungan, tiba-tiba lemas, kemudian tidak mengeluarkan air mani, maka tetap wajib mandi. Berdasarkan riwayat ini. Ini riwayat penguat dari riwayat yang tadi, ya.
Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kemudian Syekh Abdul Fauzan mengatakan, wa naqala Ibnu Rajab 'an ad-Daruqutni annahu qala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menukil dari Imam Ad-Daruqutni, ya, bahwasanya Imam Ad-Daruqutni berkata, lam yakhtalif an Abi Zubair fi raf'il hadis. Tidak ada perbedaan, ya, pendapat dari kalangan ahli hadis, ya, riwayat dari Abu Zubair bahwasanya hadis ini adalah hadis yang marfu. Nah, ini kata Imam Ad-Daruqutni, ya. Imam Ad-Daruqutni di dalam beliau menukilnya, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menukil dalam kitab beliau, kitab Fathul Bari. Ya, kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini luar biasa kitabnya. Penuh dengan nukilan salaf, nafas salaf. Hanya saja beliau tidak mensyarah secara utuh. Itu aja masalahnya. Tapi kalau nukilannya luar biasa. Semuanya nukilan dari salaf. Kalau untuk lengkap, kemudian tertibnya, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Fathul Bari beliau lebih lengkap tentunya. Karena beliau membahasnya hampir per kalimat beliau bahas. Beda dengan Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab hanya mengatakan faslun. Babnya diganti menjadi fasal. Kemudian perkataan Imam Bukhari dibuang sanadnya, hadisnya, atau perkataan salaf, kalau misalkan hadisnya adalah mu'allaq, dibawakan, baru langsung riwayat-riwayat. Jadi bukan membahas per kalimatnya. Beda dengan Ibnu Hajar. Dari bismillahnya selalu dibahas. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim bab. Terus qauluhu terus seperti itu. Bab lagi qauluhu bab. Kemudian ganti kitab, qauluhu bismillahirrahmanirrahim kitab. Nah, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti ini. Imam Ibnu Rajab enggak. Kitabnya dibuang, bukan kitabnya, babnya dibuang, diganti fasal, hadisnya diambil, hadis-hadis tertentu. Baru beliau membawakan pengayaan riwayat, menambah riwayat untuk menjelaskan hal tersebut, bukan per kata, bukan per kalimat. Tapi disitulah jadi kaya riwayatnya dari para salaf, ya. Maka dalam beberapa tempat, ya, banyak ulama yang mengatakan Al-Hafidz Ibnu Rajab lebih unggul dalam beberapa permasalahan, terutama permasalahan iman. Luar biasa, nukilan tentang iman. Di dalam kitab iman. Ya. Ini kita bicara nukilannya. Adapun kalau untuk masalah konsistennya, Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih konsisten mensarahnya. Lebih konsisten, lebih tertib. Iya. Makanya sangat mengasyikkan membaca syarah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini bagi yang terbiasa membaca kitab-kitab mutaqaddimin. Kalau tidak terbiasa bisa, ya, ibaratnya bisa kelengar, terkapar. Nanti maksudnya apa? Karena begitu banyak nukilan kalau nggak terbiasa. Jadi nggak menarik nantinya. Ya kan? Kesannya malah membosankan kalau nggak terbiasa membaca kitab salaf. Karena beda cara penyusunannya. Langsung. Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menukil dari siapa tadi? Imam Ad-Daruqutni. Tidak ada perbedaan pendapat tentang marfunya hadis tadi, ya. Adapun Ummu Kulthum yang disebutkan tadi, kan dia mendapatkan riwayat dari siapa? Aisyah. Itu adalah ukhtu Aisyah, saudarinya Aisyah, ya. Dzakarahu Ibnu Rajab wan Nawawi, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi juga menyebutkan hal ini di dalam Syarah Sahih Muslim. Wa qala hadza min riwayatil akabir anil asghir. Ini adalah riwayat dari al-akabir, ya. Berarti riwayat orang yang lebih utama dari orang yang derajatnya di bawahnya, ya. Al-akabir anil asghir, kan gitu. Kemudian setelah membawakan, ya, nukilan dari Ibnu Rajab dan Nawawi, ya, tentang marfunya hadis ini, berarti sahihnya riwayat ini, berarti pendapat yang rajih adalah apa tadi? Tetap diwajibkan mandi meskipun tidak mengeluarkan air mani. Itu bagi orang yang telah
menggauli istrinya. Wa qad haka an-Nawawi ghairuhu inqad al-ijma' ala wujubil ghusli bil jima'i wa in lam yakun ma'hu inzal. Imam An-Nawawi membawakan hikayat adanya ijma', ya. Wa qad haka an-Nawawi, Imam An-Nawawi menghikayatkan, wa ghairuhu, dan selain Imam Nawawi memberikan keterangan tentang adanya hikayat ijma', ya, tentang wajibnya mandi bagi orang yang berjima meskipun tidak mengeluarkan air mani. Wa ala wujubi bil inzal. Demikian pula lebih-lebih lagi kalau mengeluarkan air mani tentu lebih wajib lagi, ya. Wa kana jama'atun minas sahabah radhiyallahu anhum la yarawna al-ghusla illa bil inzal. Ya, meskipun sebagian kelompok dari sahabat tadi yang telah kita sebutkan di pertemuan pagi, itu mereka berpendapat tidak perlu mandi kecuali apabila mengeluarkan air mani. Kan itu dari sebagian sahabat. Beberapa sahabat kita telah sebutkan. Tetapi apa? Tsumma raja'a ba'duhum. Sebagian mereka rujuk, ya. Sebagian mereka rujuk, ya. Wa baqiyal khilaf masyhuran bainat tabi'in faman ba'dahum. Maka khilaf ini tetap ada, ya, sampai zaman para tabi'in dan orang setelahnya. Nah, jadi ini bukan ijma. Setelah, walaupun tadi ada apa? Ada hikayat ijma yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Tetapi ternyata apa? Ternyata setelah diteliti lagi, khilaf ini tetap ada, berlanjut sampai zaman tabi'in, kemudian zaman ulama setelahnya. Lakinal jumhur ala ijabil ghusli. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat tentang wajib mandi, ya, bagi orang yang telah berjima. Nah, ini diterangkan di dalam syarah Sahih Muslim dan Fathul Bari. Jadi di dalam syarah Muslim, Imam Nawawi membawakan hikayat ijma. Setelahnya membawakan khilaf tentang hal tersebut. Jadi hikayat ijma itu ada, kemudian yang menyatakan adanya khilaf juga ada. Demikian juga di dalam Fathul Bari, gitu. Jadi dalam satu kitab seperti itu telah ada nukilan ijma, tetapi sebagian ulama yang menentang bahwasanya telah ada ijma. Ini zaman Imam Nawawi seperti itu. Bahkan di zaman setelahnya juga banyak klaim ijma yang dikatakan ini bukan ijma. Banyak oleh Imam Asy-Syaukani. Kalau Imam As-Sun'ani sedikit, tapi ada beberapa Imam Sun'ani dalam Subul Salam. Tapi Imam yang sering Imam Asy-Syaukani, ini bukan ijma. Contohnya apa? Yang diklaim oleh sebagian ulama mutakhirin itu bukan ijma, itu khilaf. Contohnya apa? Ulama mutakhirin, misalkan ya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kemudian Syaukani atau yang lain-lain, Siddiq Hasan Khan, mengatakan ini nggak ada ijma. Tapi ada nukilan ijma lebih dari satu ulama besar. Ada nukilan ijma dari Imam Ahmad bin Hanbal, dari Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian bahkan Imam Ibnu Hazm seperti itu. Contohnya masalah apa? Masalah najisnya darah. Selain darah haid, kalau darah haid ijma, ya najis. Darah yang mengalir, hukumnya najis atau tidak najis, kan gitu. Yang dikecualikan sudah tidak masuk dalam hal ini. Darah misalkan darah yang sedikit. Ini maksudnya darah yang mengalir, yang banyak, normal seperti itu. Darah manusia, kemudian darah hewan yang disembelih kan mengalir itu. Ini najis atau enggak? Ternyata ada ijma tentang najisnya. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengklaim tidak ada khilaf di kalangan salaf tentang najisnya, kan seperti itu. Tentang najisnya. Tetapi ulama kontemporer mengatakan tidak ada ijma. Seperti itu. Karena ada riwayat sebagian sahabat yang pernah terkena panah, kemudian tetap sholat, melanjutkan sholatnya. Kemudian Ibnu Umar juga pernah ada jerawat, kemudian dipencet jerawatnya. Ya. Seperti itu. Cuma dijawab pula oleh jumhur, itu dalam kondisi darurat seperti itu. Ya kan? Kalaupun ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, setelah dia menyembelih unta,
kemudian kena kotoran unta sama darahnya, dia sholat ya dalam keadaan memakai pakaian tersebut dan dia tidak berwudu, tidak mencucinya maksudnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya darah itu tidak najis. Cuma dijawab pula karena sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud tidak mensyaratkan sahnya sholat itu sucinya pakaian seperti itu. Mustahab saja dianjurkan. Ya berarti bukan karena menganggap itu nggak najis, tapi karena menganggap itu bukan syarat sah pelaksanaan sholat. Ini contoh. Telah ada klaim ijma tapi dibantah gitu loh maksudnya. Ya. Maka penulis ya, kalau antum baca di sini mungkin ada nih. Jilid pertama Sahih Fiqh Sunnah tentang darah. Ntar antum bisa baca lah di sini. Kalau istirahat bisa baca ini. Apakah darah itu najis? Nanti ada pembahasannya. Kata dia, penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah, namanya siapa? Hah? Ini penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah. Bukan Fiqh Sunnah, Sahih Fiqh Sunnah. Abu Malik kalau nggak salah ya. Abu Malik Kamal ya. Nah, kata beliau, selama kurang lebih, kata dia, 10 tahun ya. Kurang lebih 10 tahun, saya berpendapat, atau mengikuti pendapat, darah manusia, diantaranya, itu tidak najis. Selama berapa? Kurang lebih 10 tahun. Sampai saya menemukan nukilan ijma dari para pembesar ulama. Di antara yang paling besar adalah Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga dia rujuk dari pendapatnya. Kecuali antum bisa mendatangkan nukilan yang membantah ini dari imam yang lebih besar dari Imam Ahmad bin Hambal, baru mungkin bisa dipertimbangkan lagi pendapatnya. Selama tidak ada nukilan dari ulama yang lebih besar dari Imam Ahmad bin Hambal tentang ijma ini, bantahan terhadap ijma ini, maka dia berpendapat sekarang bahwasanya darah itu najis. Dan ini adalah pendapat minimalnya adalah pendapat jumhur ulama. Kalaupun misalkan tidak ijma, berat ya, 4 madhab plus Zuhiriyah, ya kan, berpendapat darah najis. Tiba-tiba antum berpendapat darah suci, kan berat gitu maksudnya. Ya. Ini bukan membandingkan, bukan voting ya, kayak pemilu, bukan. Maksudnya ini perbandingannya 4 madhab bersepakat, berat maksudnya, karena mereka adalah raksasa keilmuan. Ini salah satu contoh. Ternyata apa? Meskipun telah dikuatkan oleh 4 madhab adanya ijma, ternyata ada juga yang mengatakan tidak ada ijma berdasarkan beberapa riwayat gitu. Ya, jadi kembali lagi kepada pembahasan tadi ya. Yang benar, seseorang apabila telah berhubungan badan meskipun tidak mengeluarkan mani, maka wajib mandi. Nah, itu. Ini sekurang-kurangnya adalah pendapat jumhur ulama. Tadi ada hikayat ijma dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian Imam Muslim, waqad saqal Imam Muslim fi sahihihi ya fi hadzal maudi. Imam Muslim membawakan di dalam kitab sahihnya ya berkaitan dengan tema ini dari Abul Ala Ibni Syikhir ya, Abul Ala Ibni Syikhir. Itu harokannya harus benar ya, itu kan gundul semua. Ibni Asy-Syikhir. Nah, itu kasroh. Annahu qal, bahwasanya dia berkata ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansakhu hadithuhu ba'duhu ba'dan kama yansakhul Qur'anu ba'duhu ba'dan. Adalah Rasulullah SAW, hadis-hadis beliau satu dengan yang lainnya saling menasakh, sebagaimana ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya terkadang saling menasakh, saling menghapuskan hukum. Nah, ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya, dari siapa?
Abul Ala Ibn Syikhir. Wa gharaduhu bidzalik, tujuan Imam Muslim membawakan perkataan ini, wallahu a'lam, al-isyarah ila anna haditsal ma minal ma mansukhun. Ini sebagai isyarat dari Imam Muslim kalau hadis air itu berasal dari air itu mansukh, ya, masih isyarat. Wallahu taala a'lam, ya. Jadi telah dua hadis ini telah terang, ya. Telah terang hukumnya, ya, bahwasanya di awal Islam memang tidak diwajibkan mandi kalau tidak keluar mani. Setelahnya berlaku, ya, asal dia telah berhubungan badan maka harus mandi. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya, jadi fikul hadisnya dikit-dikit aja. Biar cepat, nanti bahas mandi terus nggak selesai nanti. Ya, urusan mandi terus ini. Walaupun nanti sebenarnya banyak faedah yang lain kalau dibawakan di kitab lain, ini kita cukupkan sedikit saja. Satu saja faedahnya kan setiap hadis. Nah, ini hadisnya yang akan kita bacakan banyak nih. Dua riwayat nih langsung. Yaitu berkaitan dengan apa? Wujubul husli 'alal mar'ah bi khurujil maniyyi minha. Wajibnya mandi bagi seorang wanita disebabkan keluar mani. Jadi wanita pun memiliki air mani, cuma sifat air maninya beda. Ya kan? Ada sedikit perbedaan, tapi disebutnya dalam istilah syariat tetap mani. Kalau dalam ilmu kedokteran modern apa istilahnya? Kalau laki-laki kan sperma gitu kan. Kalau perempuan apa istilahnya? Air dari perempuan apa istilahnya? Hah? Antum nggak tahu? Apa ya istilahnya? Maksud sperma wanita kan nggak juga kan? Enggak kan, bukan kan? Tapi ke dalam istilah syar'i lebih mudah. Pokoknya mani gitu aja. Ada mani laki-laki, ada mani perempuan, lebih gampang. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an ummi Salamah radhiyallahu anha anna umma Sulaim wa hiya imra'atu Abi Talhah radhiyallahu anhuma qalat, dari Ummu Salamah, berarti Ummul Mukminin, ya, dari Ummu Salamah. Namanya siapa Ummu Salamah? Hah? Hindu bintu Abi Umayyah, itu namanya. Ummu Salamah kunyah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Ummu Sulaim, bahwasanya Ummu Sulaim, ada Ummu Salamah, ada Ummu Sulaim. Bahwasanya Ummu Sulaim wa hiya imra'atu Abi Talhah radhiyallahu anha, dan dia Ummu Sulaim ini adalah istri dari Abu Talhah. Ya. Ummu Sulaim adalah istri dari Abu Talhah. Qalat, Ummu Sulaim bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq. Nanti ada lughah yang lain, ada la yastahyi, ada la yastahi. Itu dua-duanya boleh. Di sini la yastahi, nggak tahu di redaksi antum apa, la yastahyi atau la yastahi. Dua-duanya boleh. Ya. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari menerangkan kebenaran. Ini mukadimahnya keren, ya kan? Sebelum nanya yang kira-kira nanti kalau ditanyakan bikin malu, beliau ngasih mukadimah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu
untuk menerangkan perkara yang hak, sesuatu yang benar. Fa hal 'alal mar'ah al-huslu idah talamat? Apakah wajib bagi seorang wanita apabila dia bermimpi, apakah dia wajib mandi? Ya, mimpi basah. Apakah wajib mandi? Qala, maka Nabi menjawab, na'am, ya. Ada syaratnya. Idza ra'atil ma'a, apabila dia melihat air. Maksudnya setelah bangun, dia mendapati bajunya ada maninya. Kalau mimpi doang tidak mengeluarkan mani, ya tidak perlu mandi. Dia bermimpi berhubungan badan. Setelah bangun, ternyata didapati, ya, di kemaluannya atau di pakaiannya basah misalkan, maka dia wajib mandi. Al-hadis muttafaqun alaih, ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti ada beberapa ya waham keliruan Ibnu Hajar. Kita bawakan apa adanya dulu. Muttafaqun alaih, ya, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian riwayat berikutnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol. Ummu Sulaim tadi ibunya Anas bin Malik. Yang sekarang dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah tara fi manamiha ma yarar rajul, ya, ma yarar rajul qal tahtasil. Yang mananya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, tentang seorang wanita yang dia di dalam mimpinya melihat sesuatu sebagaimana yang dilihat oleh seorang laki-laki. Maksudnya mimpi basah, mimpi berhubungan badan. Ini bahasanya halus. Tentang seorang wanita yang melihat di dalam mimpinya apa yang dilihat oleh seorang laki-laki. Maksudnya berhubungan badan, tapi bahasanya melihat, ya. Qala, maka Nabi menjawab, tahtasilu, wanita itu harus mandi. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zada Muslim, Imam Muslim memberikan tambahan riwayat, faqalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim berkata, wa hal yakunu hadza, apakah hal itu terjadi pada wanita wahai Rasulullah, yaitu keluar mani juga? Qala na'am, iya, terjadi pula pada wanita. Famin aina yakunu syabah, lantas bagaimana ada datangnya kemiripan seorang anak dengan ibunya? Nah, seperti itu. Dari mana didapatkan ada seorang anak yang mirip dengan ibunya? Tentu karena ada pengaruh air maninya, kan seperti itu. Nanti ada pembahasannya, ya, kapan secara teori seorang itu, seorang wanita apabila berhubungan dengan suaminya itu memungkinkan mendapatkan anak dari jenis kelamin laki-laki atau dari jenis kelamin perempuan. Itu bagaimana caranya? Nah, itu ada caranya, ya, itu berkaitan dengan air mani, kualitas air mani atau kapan keluarnya, kan seperti itu. Nah, maka Nabi ketika ditanya, wa hal yakunu hadza, apakah seorang wanita juga mengeluarkan air mani wahai Rasulullah? Nabi menjawab, na'am, ya. Famin aina yakunu syabah, kalau begitu bagaimana, ya, suatu kemiripan yang ada pada seorang anak, bagaimana hal itu didapatkan? Ya tentu disebabkan karena ada percampuran antara air mani laki-laki dan perempuan. Jadi menyebabkan ini akan mirip ke siapa, condong ke siapa, itu disebabkan dari kualitas air maninya. Misalkan kualitas perempuannya lebih kuat, lebih bagus, maka mirip perempuan, atau sebaliknya. Jadi famin aina yakunu syabah,
Kemiripan itu datang dari mana kalau enggak disebabkan karena air, gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jawabnya dengan pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi bisa dipahami. Terus dari mana anak itu bisa mirip dengan ibunya? Gitu. Nanya tapi maksudnya memberitahu gitu. Ya. Al-kalamu alaihima min wujuh. Adapun ya pembicaraan mengenai dua hadis tersebut ini dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama itu berkaitan dengan takhrij. Ya. Asal hadis ini dikeluarkan itu di kitab apa? Yang pertama, hadis yang pertama tadi dari Ummu Salamah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Ghusl, kitab mandi. Babnya idah calamatil mar'ah. Apabila wanita ihtilam. Ya, apabila wanita mimpi basah. Itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, babul husli, bab mandi. Bukan bab husli, kitab ya, kitabul husli, kitab mandi. Babnya bab seorang wanita yang bermimpi, mimpi basah. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, ya. Dari jalur Hisham ibni Urwah. Nah, ini sering disebutkan rawi ini, Hisham ibni Urwah. Urwah ibnu Zubair. Berarti siapa Urwah ibnu Zubair? Ya. Keponakannya Aisyah, adik dari Abdullah bin Zubair. Berarti Urwah apanya? Apanya Hisham? Bapaknya, ya, bapaknya Hisham. Hisham bin Urwah an abihi, dari ayahnya. Berarti dari Urwah. Dari Zainab binti Abi Salamah. Qalat. Kata siapa? Zainab bintu Abi Salamah. Zainab mengatakan, Ja'at Ummu Sulaim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat. Ummu Sulaim mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata atau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran. Fa 'alal mar'ah min huslin idah calamat. Apakah wajib mandi bagi seorang wanita ketika dia mimpi basah? Faqala, maka Nabi menjawab, na'am idza ra'atil ma', ya, jika dia memang melihat air, ya. Faqalat Ummu Salamah, kalau tadi Ummu Sulaim yang nanya, maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, ya, awatah talimil mar'ah, apakah wanita juga mimpi basah? Nah, ini riwayatnya siapa? Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah. Kalau di riwayat yang lain yang bertanya Ummu Sulaim. Tapi di sini nanti banyak riwayat yang banyak. Bahkan nanti di situ ada Aisyah. Jadi ada Ummu Sulaim, ada Ummu Salamah, ada Aisyah. Ini akan diterangkan. Di sini yang bertanya siapa? Ummu Salamah. Yang bertanya awal tadi Ummu Sulaim. Ya, kita urut nih dari awal nih. Ummu Sulaim bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita itu juga mandi kalau mimpi basah, kalau mimpi berhubungan? Ya, kemudian Nabi menjawab, ya, kalau melihat air, kalau memang mengeluarkan air, kalau mimpi doang tidak keluar air berarti enggak mandi. Kemudian Ummu Salamah nanya, apakah wanita juga mimpi basah wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, taribat yadak, ya kan? Ini taribat yadak, kalau bahasa letterlocknya adalah tanganmu tersungkur. Maksudnya apa? Sebagai celaan. Ya iyalah, gitu kan? Fabima yushbihuha waladuha. Ya bagaimana seorang anak itu bisa mirip dengan ibunya? Ya. Kalau bukan disebabkan karena adanya air, ya gitu, air dari perempuan kan seperti itu. Ini lafaz Imam Muslim. Adapun di dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah mengatakan kepada Ummu Sulaim, ya, fadhahtin nisaa. Kenapa kamu buka-buka rahasia wanita? Kayak gitu. Dicela.
Ummu Sulaim digituin. Kamu pakai buka-buka rahasia wanita aja. Nah, kata Ummu Salamah kepada Ummu Sulaim. Ini riwayat yang lainnya. Ummu Salamah hanya bertanya, apakah wanita juga mimpi, wahai Rasulullah? Ya iyalah. Itu bahasa gampang gitu kan. Ya bagaimana mungkin bisa mirip seorang anak dengan ibunya kalau memang perempuan tidak memiliki apa yang dimiliki oleh laki-laki kan gitu. Itu air mani kan gitu. Iya. Ini taribat yadak, tersungkur tanganmu. Ini adalah kalimat untuk celaan. Tapi terkadang bisa digunakan untuk pemahaman kebalikannya. Wanita dinikahi karena apa? Karena 4 perkara kan? Disebutkan diantaranya apa? Diantaranya adalah agamanya kan gitu. Kemudian Nabi mengatakan, pilihlah agamanya. Taribat yadak. Itu doang Nabi ngomong. Maka pilihlah karena agamanya. Tersungkur tanganmu, rugi kamu. Itu Nabi ngomong gitu. Maksudnya apa? Maknanya kamu beruntung. Maksudnya apa? Rugi kamu kalau nggak milih itu. Gitu. Bahasanya gitu. Pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, kamu akan rugi. Maksudnya apa? Kamu akan beruntung. Ya kamu akan rugi kalau nggak milih itu. Tapi bahasanya kamu akan rugi itu. Jadi untuk menunjukkan kerugian, taribat yadak. Tangan disungkurkan ke tanah kan kotor kan gitu. Nah, ketika Ummu Salamah bertanya kepada Nabi tentang itu, Nabi mengatakan taribat yadak. Oh, tanganmu tersungkur. Aduh, rugi kamu nggak tahu hal ini. Gitu maksudnya. Ini bahasa untuk pendekatan aja. Susah kalau diterjemahkan ke Indonesia. Kan ada ungkapan kan, ada waihak, celaka kamu, wailul lil aqabi, dan seterusnya, celakalah tumit-tumit. Ya, kan bahasa-bahasa gitu. Makanya rugi kalau nggak bisa bahasa Arab kan gitu. Benar nggak Pak Taufik? Masya Allah. Taribat yadak. Rugi kamu. Ini adalah riwayat yang pertama, lengkapnya seperti ini. Adapun riwayat yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Haddatsahum, Anas bin Malik menceritakan kepada mereka, anna Ummu Sulaim haddatsat annaha sa'alat Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam anil mar'ah tara fi manamiha ma yara rajul. Kata Anas bin Malik, Ummu Sulaim telah menceritakan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang melihat di dalam tidurnya apa yang dilihat oleh seorang laki-laki, yaitu mimpi perhubungan badan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza ra'at dzalikal mar'atu faltaghtasil. Jika memang wanita tersebut melihat hal itu, melihat air, maka hendaknya dia mandi. Ya. Faqalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim berkata, wastahyaitu min dzalik. Maka aku malu dari hal tersebut. Aduh, jadi malu nih kan gitu. Kan ini di hadapan Nabi SAW. Malu lah, wajar. Ya kan? Seorang wanita, ya, di hadapan seorang laki-laki. Qalat, maka Ummu Sulaim berkata, wahal yakunu hada, apakah wanita seperti itu juga sebagaimana laki-laki? Nah, kalau tadi yang bertanya siapa? Di riwayat yang pertama tadi. Antum cermati. Ya. Kenapa? Yang bertanya adalah Ummu. Enggak, yang bertanya tentang apakah wanita juga seperti itu? Ummu Salamah, ya kan? Kalau di sini Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ini kan riwayat Muslim. Di riwayat yang pertama tadi, yang bertanya adalah Ummu Salamah. Apakah wanita juga mimpi basah? Kan gitu. Ini riwayat yang kedua ini, yang bertanya Ummu Sulaim. Apakah wanita juga mengalami hal itu?
Ya sedikit beda pertanyaan tapi maksudnya sama. Ya kan? Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya. Famin aina yakunu syabah?" Ya. Betul. Wanita juga seperti itu. Dari mana datangnya kemiripan tersebut kalau bukan dari air, kan gitu. Inna ma'ar rajul ghalidun abyad. Sesungguhnya air mani seorang laki-laki itu kental dan berwarna putih. Ya. Wa ma'ul mar'ah raqiqun asfar. Adapun air mani perempuan itu encer dan berwarna kekuning-kuningan. Nah, famin ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu syabah. Dari keduanya siapa yang lebih kuat kualitas airnya? Ala di sini kan tinggi, bisa kualitasnya atau banyaknya, aw sabaqa atau mendahului. Mendahului di sisi kualitas atau mendahului keluarnya, kan gitu. Nah, ini kan khilaf nanti kan. Maksud mendahului apa? Mendahului keluar atau mendahului kualitasnya, kan gitu. Maka dari situlah akan muncul kemiripan. Baru dibahas nanti, ada pembahasan khusus. Dari sisi keluar dulu atau dari sisi lebih mendahului kualitasnya. Nanti dirinci, ya kan? Dari jumlah, dari keluar dulunya, dan dari yang lainnya ada pembahasan khusus. Tapi intinya kemiripan itu dihasilkan dari air tersebut, ya. Nah, ini lebih lengkap. Bahkan diterangkan sifat air maninya. Air mani laki-laki kental berwarna putih. Air mani perempuan encer berwarna kekuning-kuningan, kan gitu. Nah, di sini ya, waqad wahamal hafidh fi azwihi lil Bukhari. Di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar ada kekeliruan di dalam menisbatkan riwayat ini kepada Imam Al-Bukhari. Fa innahu min afradi Muslim. Padahal riwayat ini tadi adalah riwayat Imam Muslim yang secara menyendiri, ya. Wa qad dzakarahu Al-Mizzi, ya. Imam Al-Mizzi menyebutkan hal tersebut dan beliau tidak menyandarkan kepada Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Jadi keliru. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan ini riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal riwayat Muslim saja. Ya. Kemudian, ini pertama, yang berkaitan dari nisbat kepada siapa yang mengeluarkan di dalam kitabnya. Yang kedua, zahir hadis ini yang kita bawakan tadi barusan dengan hadis sebelumnya, ya. Zahirnya annal muraja'ah waqa'at baina Ummu Sulaim wa Ummu Salamah. Wa huwa thabit fi sahihain min riwayat Hisham ibni Urwah an abihi. Jadi dialog ini terjadi antara Ummu Sulaim dan Ummu Salamah. Saling bertanya kepada Nabi SAW. Ini tetap di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya. Jadi pelakunya ada berapa orang? 3 orang, ya. Ummu Sulaim, kemudian Ummu Salamah, Nabi SAW. Adapun di dalam riwayat Muslim, tapi riwayat yang lain dari Zuhri, dari Urwah, beliau mengatakan an Aisyah, dari Aisyah, sebagai ganti dari Ummu Salamah. Ya. Berarti terjadi antara siapa ini kisah ini? Antara Ummu Sulaim dan Aisyah, kan gitu. Paham nggak maksudnya? Riwayat tadi yang dibawakan pertama antara Ummu Salamah dan Ummu Sulaim. Riwayat yang lain Imam Muslim, ternyata Aisyah dengan Ummu Sulaim, bukan dengan Ummu Salamah. Maka kata Syekh Abdul Fauzan, wal ahsan fil jam'i baina hadhihi riwayat maqalahu an-Nawawi. Maka yang paling bagus menggabungkan, ya, kontradiksi dari riwayat-riwayat ini adalah apa yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka dibawa kepada kemungkinan bahasanya Aisyah kemudian Ummu Salamah ketika itu dua-duanya, ya, mengingkari ucapan Ummu Sulaim. Kan tadi Ummu Salamah mengatakan kamu buka-buka rahasia wanita. Kan di sini yang mengatakan itu siapa di situ?
Ummu Salamah. Ternyata riwayat lain Aisyah, kan seperti itu. Maka dibawa kepada kemungkinan kata lain, ya dua-duanya Aisyah dan Ummu Salamah menegur Ummu Sulaim, malulah ngomong seperti itu. Maksudnya dua-duanya ngomong seperti itu. Ya. Kompak seperti itu. Ya. Fa innahu la yamtani'u hudur Anas wa Aisyah wa Ummu Salamah fiha hadhil qissah. Karena tidak hal tersebut tidak mencegah ya kehadiran Anas bahkan Aisyah serta Ummu Salamah di dalam kisah ini. Ya, karena disebutkan juga Anas meriwayatkan dari ibunya itu Ummu Sulaim ya. Padahal di situ yang berdialog adalah para wanita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya maksudnya tidak perlu ditarjih riwayatnya. Ya, dalam beberapa riwayat memang yang mengatakan kisahnya terjadi antara Ummu Salamah dengan Ummu Sulaim. Kemudian riwayat Muslim disebutkan Aisyah saja. Yang lebih tepat nggak seperti itu. Aisyah dan Ummu Salamah langsung ya yang menegur Ummu Sulaim. Wallahu a'lam. Ini dari sisi riwayat. Ya, untuk lebih jelasnya bisa melihat ke Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Ini dibahas oleh Imam Nawawi. Kemudian berkaitan dengan Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim belum dibahas nih biografinya. Ummu Sulaim, beliau adalah namanya siapa aslinya? Sahlah bintu Milhan. Nah, itu pendapat yang masyhur. Nama beliau adalah Sahlah bintu Milhan Al-Ansariyah, wanita Ansor. Beliau adalah ibunya Anas bin Malik. Ya. Beliau termasuk di antara sahabat dari kalangan wanita. Memiliki beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya di masa jahiliyah, beliau adalah istri dari Malik ibn Nadhr. Ya. Dari Malik ibn Nadhr ini lahirlah Anas, ya. Maka disebut sebagai Anas bin Malik bin Nadhr. Nah, dan nikah dulu nih dengan Malik bin An-Nadhr. Punya anak namanya Anas. Nah, kemudian setelah datang dakwah Islam, maka beliau Ummu Sulaim ini masuk Islam bersama kaumnya dari kalangan Ansor. Maka marah ini Malik bin Nadhr, bapaknya Anas bin Malik ini marah. Suami ini marah karena dia masuk Islam. Ya. Karena marah, akhirnya dia pergi meninggalkan Ummu Sulaim menuju ke negeri Syam. Kemudian wafat di sono. Mati di Syam, ya. Setelah mati Abu Thalhah, ya. Abu Thalhah ketika itu masih musyrik. Melamarnya Abu Thalhah ini, ya. Tahu Abu Thalhah? Ya. Yang suaranya keras itu di pasukan. Suaranya Abu Thalhah itu lebih utama dari suara sekelompok pasukan. Nah, Abu Thalhah karena melihat Ummu Sulaim telah menjanda ini, dia melamar. Ya. Di sini Abu Thalhah ketika itu masih kafir, tapi sudah ada tanda-tanda ketertarikan untuk masuk Islam. Walaupun sebelum menikahi Ummu Sulaim, tapi masih kafir ketika itu. Ya. Maka kata Ummu Sulaim ketika dilamar, in aslamta tazawwajtuka, jika kamu masuk Islam maka aku mau menikahimu, kata Ummu Sulaim. Ini luar biasa nih. Wala uridu minka shadaqan ghairah, aku tidak menginginkan mahar kecuali maharnya adalah keislamanmu. Ini sebaik-baik mahar nih. Ya. Kalau kamu mau masuk Islam, saya mau nikah dengan kamu dan keislamanmu aku jadikan sebagai mahar. Kata Ummu Sulaim. Ini keren banget kan maharnya. Sebaik-baik mahar. Dan ini wanita yang luar biasa. Begitu sabarnya.
wanita idaman ya para suami ketika itu. Bahkan ketika anaknya wafat nanti nggak langsung dikabarkan karena suaminya baru datang, kondisi badannya lelah, bahkan melayani dulu ya. Setelah puas ya, kemudian tenang, baru diceritakan kabar tentang kematian anaknya. Ini wanita yang sangat solihah. Jadi kata Ummu Sulaim, cukup kamu masuk Islam, itu saya jadikan sebagai Itu dijadikan sebagai mahar. Ya, saya tidak menginginkan mahar selain itu. Hanya keislamanmu saja sudah cukup. Nah, para ulama mengatakan ini adalah sebesar-besar mahar. Ya kan? Keislaman luar biasa. Faslama, maka dia pun masuk Islam. Karena dasarnya Abu Thalhah sudah tertarik, maka ya langsung. Ya kebenaran kan seperti itu. Kebenaran dia pengen masuk Islam, ngelamar langsung beri kemudahan, maharnya cukup masuk Islam. Memang saya pengen masuk Islam. Ya udah. Pas ya. Fazawwajaha bihi ya ibnuha Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka anaknya itu Anas bin Malik nikahkan beliau. Nah, ini berarti dalil mazhab jumhur ulama, seorang anak boleh menikahkan ibunya. Ini Anas bin Malik yang menikahkan. Ya. Ya kan? Anas bin Malik menikahkan ibunya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah. Ya. Maka dikatakan kanat min aqalin nisa. Ummu Sulaim adalah di antara wanita yang paling berakal, wanita yang paling cerdas. Ya. Wasbatihinna qalban, dan wanita yang paling teguh kokoh hatinya. Ya. Wa afdalihinna adaban wa dinan radhiyallahu anha, dan wanita yang paling bagus adabnya, paling utama adabnya dan paling bagus agamanya. Luar biasa. Wanita yang paling berakal, wanita yang paling kokoh hatinya, kuat hatinya, adabnya paling bagus, agamanya paling bagus. Dari kalangan Ansor, wanita Ansor, ya. Maka sampai dikatakan, ya, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka di dalam menuntut ilmu agama. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ya, kisahnya kan masyhur tadi yang saya bawakan. Ketika beliau ya mendapati anaknya meninggal, kemudian suaminya datang tidak diberitahu, ya. Sampai selesai berhubungan badan baru dikabarkan, ya. Sehingga dari hubungan badan malam itu, ya, dilahirkanlah seorang anak yang soleh, yang mempunyai keturunan. Para keturunannya semuanya penghafal Al-Quran. Keberkahan. Karena Nabi mengatakan semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Berkah luar biasa. Ini kisahnya masyhur di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Ibnul Mulakin ya di dalam kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, beliau menyebutkan lam ara man arraha wafataha. Aku tidak melihat seorang pun yang menuliskan tarikh, ya, kapan beliau wafat. Aku tidak mengetahui. Walam yadhkurha aidan al-Mizzi fi tahdhibihi wala man tabi'ahu. Demikian pula Imam Al-Mizzi di dalam kitab beliau Tahdhib, itu Tahdhibul Kamal, ataupun orang yang setelahnya juga tidak menyebutkan kapan beliau wafat, enggak disebutkan. Jadi kapan wafatnya tidak diketahui. Ini para ahli sejarah tidak menuliskannya. Ya, ini sedikit ya biografi dari Ummu Sulaim. Bahkan Ummu Sulaim kan pernah sholat bersama Nabi SAW. Nabi di depan, kemudian di belakang Nabi SAW Anas bin Malik dan seorang anak yatim. Di belakangnya Ummu Sulaim. Jadi urutan softnya seperti itu. Ini kan hadis tentang urutan soft adalah riwayat yang ada kisah Ummu Sulaim di dalamnya. Ummu Sulaim, Allahu a'lam, beliau masih mahram dengan Nabi SAW, tapi dari jalur yang lain, mungkin dari jalur susuan atau yang lainnya.
Kenapa? Karena beliau biasa berada di kamar Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi SAW tidur, dia kan berkeringat. Ya, tidur, Nabi SAW berkeringat. Kemudian sama Ummu Sulaim dikumpulkan keringatnya dari tubuh Nabi SAW. Kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dijadikan minyak wangi. Maksudnya ini adalah isyarat kalau masih ada mahram, kerabatan antara Ummu Sulaim dengan Nabi SAW. Maka di sini pun dia bertanya, walaupun malu kan seperti itu. Tapi bukan dari jalur secara langsung, mungkin dari susuan atau yang lainnya. Allahu a'lam. Ya, karena di Madinah, ketika Nabi SAW baru sampai ke Madinah, kan beliau singgah di tempat paman-pamannya, ya, akhwal, khol, maksudnya paman-paman dari pihak ibunya ketika itu. Dari pihak kakeknya Abdul Muttalib, Syaibah namanya. Syaibah, ya. Ada Hashim ketika itu. Ya, Hashim kan menikahi wanita Madinah ketika itu. Ketika dia melakukan perjalanan menuju Syam, kan dia mampir. Ya, kemudian menikahi wanita dari kalangan orang Madinah ketika itu. Kemudian lahirlah Syaibah. Terus ya sampai wafatnya Hashim. Kemudian Hashim punya seorang anak namanya Muttalib. Ya kan, Muttalib. Kemudian diberitahu kalau kamu punya adik gitu di Madinah. Ya, ayahmu dulu menikahi wanita Madinah seperti itu. Maka dijemputlah. Ya kan? Dijemputlah, kemudian ibunya nggak mau. Karena ibunya mengatakan, enggak, jangan bawa anak saya. Kemudian dikasih tahu, anak ini nanti akan mewarisi aku. Ya, menjadi penguasa Ka'bah. Tapi bagian minuman dan makanan kan ada. Seperti itu, penguasa. Kemudian dibawalah nih Syaibah ini. Ya. Syaibah karena ketika lahir rambutnya putih, ada rambut putihnya kan itu. Uban kan Syaibah. Ya. Kemudian diboncenglah dia di belakang kendaraan oleh siapa? Muttalib. Sampai ke Mekah. Orang-orang mulai yakin, wah, itu budaknya Muttalib, itu budaknya Muttalib, itu Abdul Muttalib, itu Abdul Muttalib. Dikiranya budaknya Muttalib. Mulai saat itu diberi nama Abdul Muttalib. Disangka budak Muttalib adalah adiknya. Ya kan? Ya. Abdul Muttalib, hambanya Muttalib, budaknya Muttalib. Dikiranya budaknya Muttalib, ya. Dia pergi ke Madinah, jemput adiknya, malah dikiranya bawa budak. Orang-orang mengatakan, itu budaknya Muttalib, itu budaknya Muttalib, itu Abdul Muttalib, itu Abdul Muttalib, itu. Makanya ketika Nabi baru hijrah ke Madinah, maka singgah di tempat paman-pamannya dari pihak ibu. Itu kan. Ibu dari kakek maksudnya. Kakeknya Nabi SAW siapa? Abdul Muttalib. Ibunya orang Madinah gitu kan. Maka ketika Nabi SAW singgah, maka dikatakan singgah di tempat kakeknya atau paman dari pihak ibu. Ibu dari kakek. Kan paman jauh. Paman kan umum kalau dalam istilah orang Arab. Gitu. Jadi itu sejarah Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Adiknya dikiranya hambanya. Itu. Jadi dari situlah nanti banyak ya kerabat Nabi SAW dari jalur ibu dari kakeknya. Itu Abdul Muttalib. Ya kan? Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Ini. Abdul Muttalib anaknya Hashim. Ibni Abdi Manaf, Ibni Qusay, Ibni Kilab, dan terusnya. Ibni Kilab, Ibni Murrah, ya. Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay. Kemudian wahia, ucapan siapa tadi? Di dalam riwayat tadi. Ucapan Ummu Salamah,
wa hiya imra'atu Abi Thalha, dan dia adalah istri dari Abu Thalha. Maka Abu Thalha tadi namanya adalah Zaid bin Sahal Al-Ansari Al-Khazraji. Dia masyhur dengan kunyahnya. Namanya Zaid, ya. Abu Thalha namanya Zaid. Banyak ya namanya Zaid nih sahabat. Yang namanya Sa'ad juga banyak. Sa'ad bin Malik juga banyak. Orang-orang utama semua. Min fudola'is sahabah. Ya, min fudola'is sahabah. Dia termasuk di antara sahabat yang terkemuka. Dia mengikuti peperangan Badar dan Uhud, ya. Peperangan Badar dan Uhud. Kemudian dia menginfakkan atau menyedekahkan harta terbaiknya ketika turun. Ketika turun apa? Firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum dianggap melakukan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Nah, Abu Thalha punya kebun yang sangat dicintai. Ya. Memiliki kebun yang sangat dicintai, yang menghasilkan ya hasilnya luar biasa. Kebun tersebut, ya buah-buahan dan seterusnya kan. Maka kata Abu Thalha, setelah mendengarkan ayat ini, kamu tidak dianggap melakukan kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Ini baru dianggap kebaikan. Maka kata Abu Thalha, ini aku infakkan kebun saya semuanya di jalan Allah. Ini luar biasa. Ini yang membedakan kenapa generasi sahabat mereka unggul. Pada perkara-perkara seperti ini, turun ayat langsung, ya, menjawab ayat tersebut, memenuhi panggilan ayat tersebut. Iya. Jadi langsung dipraktekkan. Makanya mereka unggul dari hal-hal seperti ini. Kemudian beliau wafat pada tahun 50 Hijriah dalam satu pendapat. Pendapat yang lain tahun 51 Hijriah. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz dalam Al-Isabah. Ya. Kemudian ucapan Ummu Sulaim, wa hal 'alal mar'ah al-huslu, apakah wajib bagi seorang wanita mandi? Ini lafaz Imam Al-Bukhari di dalam kitab Haditsul Anbiya, hadis-hadis ya tentang nabi-nabi. Babnya adalah khalqu Adam, ya, wa dzurriyyatihi, penciptaan Adam dan keturunannya. Ini Imam Bukhari membawakan di dalam bab itu. Dalam Imam Bukhari. Babnya Haditsul Anbiya. Kitabnya kitab Haditsul Anbiya, hadis-hadis yang berkaitan dengan para nabi. Kemudian di bab khalqu Adam wa dzurriyyatihi, penciptaan Adam dan keturunannya. Nah, hadis ini Imam Bukhari, ini hubungannya apa ini Imam Bukhari? Hadis ini dengan penciptaan ya anak Adam dan keturunannya. Tentu ada, makanya kan tadi ya kan, manusia diciptakan dari air kan, seperti itu. Nah, hadisnya ini oleh Imam Al-Bukhari. Bisa dipakai di kitab Thaharah. Ya. Bab mandi. Jadi dari jurusan bab apapun bisa dimasukkan ya hadis-hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam Shahihain Bukhari Muslim, kalau tadi kan Bukhari saja, di kitab Thaharah min ghuslin, lafaznya. Kemudian di dalam riwayat Bukhari di dalam kitab Adab ghuslun, ya. Sama maknanya, al-ghuslu, ghuslun min ghuslin, sama maknanya. Apakah wajib mandi? Itu aja. Maknanya sama. Ya. Ini apa namanya? Secara umum redaksi dalam hadis ini bisa dipahami. Kemudian tadi di ujung riwayat Al-Hafidz mengatakan al-hadis, itu aja. Al-hadis gitu saja. Berarti hadis ini
bukan hadis yang secara lengkap. Maka beliau mengatakan al-hadis muttafaqun alaih. Hadis. Berarti hadisnya aslinya panjang, beliau meringkas. Dikatakan al-hadis masih ada lanjutannya sebenarnya, kan gitu. Ini dalam rangka meringkas, ya. Karena yang penting adalah yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, ya, sebagai dalilnya. Maka hadis yang panjang beliau potong. Maka beliau mencukupkan al-hadis. Biasanya gitu. Kalau misalkan ada seorang yang ingin berdalil dengan suatu hadis, ingin dipotong, maka sebutkan hadis Rasulullah SAW baru al-hadis. Itu aja cukup. Tapi kalau telah diketahui riwayatnya itu sahih, cukup seperti itu, nggak masalah. Kalau belum sahih harus diterangkan. Nanti al-hadis tapi hadisnya adalah lemah, bahkan bisa maudhu. Ini. Nah, langsung ke pelajarannya. Ya, biar jam berapa ini? Mungkin membahas di sini saja kali ya. Di antara pelajaran hadis ini, dua hadis ini menunjukkan keutamaan Ummu Sulaim, ya, yang mana beliau sangat bersemangat di dalam mempelajari fikih, ya, bersemangat di dalam tafaqquh di dalam agama, mempelajari fikih di dalam agama. Ini keutamaan Ummu Sulaim. Kemudian bagusnya ada beliau, yaitu ketika beliau ingin bertanya, beliau membawakan muqaddimah terlebih dahulu. Kan cerdas ini. Innallaha la yastahi atau la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari menyampaikan kebenaran. Kan luar biasa, belum nanya gini dulu. Berarti yang saya tanyakan ini ada sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau ada rasa malu di dalamnya. Dia ngasih isyarat, ya, adabnya bagus, ya. Ya, kalau Allah saja tidak malu dari al-haq, maka hendaknya engkau juga tidak malu, wahai Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, ini cerdas berarti kan, semangat di dalam menuntut ilmu, bagus adabnya, ya. Beliau memberikan muqaddimah sebelum bertanya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, annahu yanbahi lil insan, sudah selayaknya bagi seseorang an yas'ala amma yahtaju ilaihi hatta fil umuri allati yustahya minha. Hendaknya bagi seseorang, sudah sepatutnya bagi seseorang, dia bertanya tentang apa-apa yang dia butuhkan, yang dia berhajat tentang hal tersebut, sampai pada perkara-perkara yang mungkin dianggap ada rasa malu di dalamnya, ya. Wala yanbahi an yamna'ahu al-haya'u min ma'rifatil haqq was-su'ali anhu. Maka tidak selayaknya, ya, rasa malu itu mencegah seseorang mengetahui kebenaran, yaitu dengan cara bertanya tentang hal tersebut. Lakin, ya, akan tetapi yuqaddimu ma yamhadu li'udrihi aw yuwakkilu ghairahu. Tetapi hendaknya dia memberikan muqaddimah dulu, ya, pendahuluan, menyebutkan udurnya sebelum dia bertanya. Atau kalau misalkan malu, dia mewakilkan kepada orang lain. Kalau misalkan dia mau bertanya sendiri, ya kasih muqaddimah dulu, ya. Kayak tadi, Allah tidak malu tentang kebenaran. Atau diwakilkan, ketika Ali bin Abi Thalib banyak mengeluarkan madhi, dia kan malu bertanya kepada Rasulullah SAW, maka diwakilkan kepada Al-Miqdad Ibnul Aswad. Ini itu. Boleh, ya, memberikan muqaddimah ataupun mewakilkan kepada orang lain, ya. Jadi jangan sampai dia terhalangi mendapatkan ilmu disebabkan karena malu. Banyak metode, ngasih udur dulu, ya, memberikan minta udur dulu, atau nanya lewat, ya, bantuan orang lain, kan gitu. Makanya sebenarnya suatu pertanyaan yang kira-kira bermanfaat itu hendaknya ditanyakan, ya, untuk memberikan faedah kepada yang lainnya, kan seperti itu. Ini kalau belum tahu. Kalaupun sudah tahu juga nggak masalah. Dia sudah tahu sebenarnya, tapi bertanya dalam rangka memberikan faedah kepada orang lain. Contohnya siapa? Kisah yang masyhur, Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kan udah tahu Malaikat Jibril, mengajari tapi lewat pertanyaan gitu. Ya. Iya, Malaikat Jibril bertanya padahal sudah mengetahui.
Sehingga para sahabat mendapatkan manfaat dari pertanyaan tersebut. Atau model Badui, dia butuh jawaban, dan memang sahabat butuh karena malu sahabat. Jadi kalau ada Badui seneng, apa aja ditanyakan pasti dijawab. Sehingga kita yang mendapatkan faidah, manfaat gitu. Kalau nanya apa-apa nanya kan segan gitu kan para sahabat. Kalau ada Badui datang, mereka benar-benar sangat gembira. Kami senantiasa bergembira kalau ada orang Badui. Pasti nanti banyak yang ditanyakan sehingga kami mendapatkan ilmu. Ya, karena nggak malu kalau Badui, apa adanya langsung ya Muhammad, wahai Muhammad, nggak ya Rasulullah. Tapi sahabat, ya Badui ini bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman. Kemudian di dalam hadis ini terdapat dalil tentang penafian sifat malu dari al-haq. Ya. Penafian sifat malu Allah Ta'ala dari menyebutkan kebenaran. Hal tersebut menunjukkan kesempurnaan dan keadilan serta kekasih sayang Allah kepada makhluknya. Ya. Jadi sifat malu dari Allah yang dinafikan adalah malu dari menyebutkan perkara yang hak. Tentu Allah punya sifat malu yang lainnya. Yang dinafikan adalah malu dari apa? Menyebutkan yang hak. Itu dinafikan. Allah tidak malu dari al-haq. Itu yang dinafikan. Malu ini yang dinafikan. Ya. Adapun malu yang ditetapkan bagi Allah tentu yang sesuai dengan kelayakan dan keagungan dari Allah. Tidak sama dengan malu makhluknya. Ya, tidak boleh diserupakan dengan malu makhluknya. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Karena di dalam sebuah riwayat dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, Innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya wasitra. Sesungguhnya Allah maha malu dan maha menutupi. Suka kepada malu dan suka kepada menutupi aib, seperti itu. Ya. Hayyun sittirun. Hayyun sittirun, maha malu, maha menutupi aib. Dia mencintai rasa malu dan mencintai ya perkara menutupi aib. Makanya ketika Syekh Al-Albani mengendarai mobil, ya kan, mobilnya kan terbalik. Orang tua mengendarai mobil, ya kan, ngebut kalau naik mobil kan Syekh Al-Albani, ya kan. Iya, ma'ruf, mobilnya kebalik, ya kan. Kemudian di dalam mobil tersebut Syekh Al-Albani mengatakan ya sittir, wahai zat yang maha menutupi, wahai zat yang menutupi aib, maksudnya gitu. Ya. Seperti itu. Jadi Allah suka ya pada perkara malu dan menutupi aib. Ya kan malu nih orang tua ngebut mobilnya terbalik kan seperti itu. Dalam keadaan terbalik, Syekh Al-Albani ingat hadis ini, ya sittir, wahai zat yang menutupi aib, wahai zat yang menutupi aib. Ya, baik. Innallaha hayyun sittirun. Allah maha malu dan maha menutupi. Nah, ini sifat malu bagi Allah. Sifat malu yang layak bagi Allah. Nah, tetapi ada malu yang dinafikan, yaitu malu dari menjelaskan al-haq. Allah tidak malu kalau menjelaskan al-haq. Gitu. Kemudian bersama dengan itu ada sifat malu yang dinisbatkan pada Allah yang sesuai dengan kelayakan bagi Allah dan keagungannya. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini sebagai dalil bahwasanya wanita itu keadaan sebagaimana laki-laki. Yaitu di dalam mimpinya terkadang dia melihat ya dia sedang berhubungan dengan laki-laki sebagaimana laki-laki melihat dia berhubungan dengan wanita, ya. Maka dia wajib mandi sebagaimana seorang laki-laki juga wajib mandi. Akan tetapi ada syaratnya. Apabila mendapati air, dia melihat air, yaitu air mani. Nabi mengatakan idza ra'atil ma, jika dia melihat air.
Maka seorang yang mimpi itu mempunyai 3 keadaan. Nih, yang pertama, dia ingat mimpinya. Ingat yang dilihatnya di dalam mimpi, ya. Ini menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Sebagaimana hadis yang pertama tadi. Ya. Dia melihat di dalam mimpinya berhubungan badan. Setelah bangun, dia melihat air. Maka jelas. Ini keadaan yang pertama. Jelas banget kalau ini kan. Mimpinya ingat, bangunnya keluar. Maksudnya memang keluar air. Ini jelas. Ini keadaan yang pertama. Keadaan kedua, mimpinya ingat. Mimpinya ingat, ya. Dia melihat di dalam mimpi tersebut berhubungan, ya. Tetapi dia tidak wajib mandi. Kenapa? Karena dia tidak melihat air setelah bangun. Nah, kayak tadi, ingat berhubungan, cuma ketika bangun nggak ada yang basah. Ingat sebenarnya, maka dia tidak wajib mandi. Ini keadaan yang kedua. Kemudian dia ingat berhubungan, tetapi detailnya lupa, gitu loh. Ingat sebagian, pokoknya semalam saya mimpi, cuma lupa mimpi dengan siapanya. Detailnya lupa. Pokoknya tapi mimpi seperti itu. Kemudian setelah bangun dia melihat, yaitu ada air seperti itu. Meskipun dia lupa, nggak ingat bagaimana detailnya, dia harus mandi. Ada 3 keadaan, ya kan? Ingat detailnya melihat air, jelas wajib mandi, ya kan? Ingat detailnya tapi nggak melihat air, tidak perlu mandi. Nggak ingat detailnya tapi melihat air, maka dia harus mandi juga. 2 keadaan wajib mandi, 1 enggak, kan gitu. Dari 3 keadaan ini, ya. Kemudian apabila seseorang bangun dari tidur, kemudian dia melihat pada bajunya sesuatu yang basah, tapi tidak mengetahui ini mani atau apa, kan seperti itu. Tapi sebelumnya, sebelum tidur, dia memang memikirkan berhubungan badan, ya. Maka dia hendaknya mandi dalam rangka kehati-hatian. Ini satu pendapat, ya. Ini orang yang orang yang tadinya masih belum balik. Orang belum balik dia tidur. Ini belum balik. Umurnya hampir mendekati 15 tahun. Dia belum pernah mimpi, ya kan? Berarti kan belum balik. Kemudian dia tidur. Sebelum tidur dia mikirin berhubungan badan dengan wanita, seperti itu. Begitu bangun, dia melihat bajunya basah, tapi dia belum bisa membedakan ini air mani atau apa. Maka menurut pendapat pertama, dia harus mandi. Berarti dia telah balik dalam rangka kehati-hatian, karena tadi kamu mikirin, kan gitu. Pendapat kedua, tidak wajib mandi. Dan ini adalah sebuah riwayat dari mazhab Hambali. Ini adalah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ini adalah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau dia tidak yakin bahwasanya yang basah itu mani, maka tidak wajib mandi bagi dia. Karena ini kan ragu-ragu seperti itu. Karena li'annal asla bara'atu dhimmah. Hukum asal itu seorang tidak terkena tanggungan. Ini apabila dinisbatkan kepada orang yang tidur, bukan orang yang sedang bangun. Kalau yang bangun jelas, ya. Kalau yang orang yang terjaga, kemudian dia merasakan keluarnya mani, maka dia wajib mandi, ya, secara mutlak, ya, dengan sebab apapun. Ini adalah mazhab Syafi'i dan sebuah riwayat di dalam mazhab Hambali. Adapun yang masyhur menurut mazhab Hambali tidak wajib, ya. Kalau tidak ada syahwat, ada syaratnya di sini kan. Berarti dia keluarnya karena penyakit misalkan. Kan ada terkadang keluar karena disebabkan sakit, penyakit,
tiba-tiba dia keluar sesuatu, maka tidak mewajibkan mandi. Syafi'iyah mutlak harus mandi. Dan sebuah riwayat di dalam mazhab Hambali. Ya. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang berkaitan dengan tadi. Keadaan orang yang terjaga. Ammal yaqadhan fadhahiru qalihi innamal ma minal ma anna khurujal maniyyi yujibul ghusla mutlaqan hatta walau biduni syahwah bi ayyi sababin kharaja. Itu berkaitan dengan air itu disebabkan karena air, keluar mani mewajibkan mandi secara mutlak walaupun tanpa syahwat dengan sebab apapun. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali dalam sebuah riwayat juga sama, tetapi yang masyhur adalah tidak wajib. Nanti akan kita bahas sedikit insyaallah taala tentang khilaf tersebut sedikit ya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.